cerdasnya Iran ini akan berusaha untuk memundurkan perang ini, ya, sehingga kemudian Amerika Serikat kelelahan secara ekonomi, bargaining position Iran semakin besar, dan Iran berusaha melakukan strategi decoupling sehingga permasalahan nuklir ini bisa dibicarakan nanti. Halo kaum intelektual sekalian, wah, gila. Luar biasa kecerdasan Iran. Ya. Saking cerdasnya Iran, Ayatollah Ali Khamenei mau tiar. Saking cerdasnya Iran, ketua IRGC meninggal. Ya, saking cerdasnya Iran, banyak jenderal-jenderal Iran yang meninggal. Saking cerdasnya Iran, ekonomi Iran hancur menurut data. Ya lagi-lagi kita bicara by data. Saya tidak ngarang di sini ya. Saya tidak seperti pengamat abal-abal yang ada di Konoha. Ya, menurut data dari Reuters, ekonomi Iran itu mengalami inflasi gila-gilaan. Ya, itu menurut data dari Reuters. Saya tidak ngarang ya. Ya, saking cerdasnya Iran gitu ya. Jadi saya baru tahu ternyata negara yang cerdas itu seperti Iran ya. Wow. Gila. Ya, ternyata pengamat di Konoha itu luar biasa ya. Luar biasa cerdasnya dalam ngarang gitu ya kan. Ini namanya ngarang. Dia tidak ngasih data ya. Jadi pengamat barusan namanya Bu Aisyah ya. Aisyah nggak pulang-pulang ya. Aisyah tanpa nggak pulang-pulang. Jadi Bu Aisyah ini mengatakan ternyata ya Iran itu cerdas. Karena apa? Karena Iran itu memainkan strategi tarik ulur ya. Bikin Amerika capek ya, bikin ekonomi Amerika itu hancur ya, bikin Amerika itu frustasi dan sebagainya. Iran cerdas kata Bu Aisyah. Nah, jadi pertanyaan, apakah ada data yang mengatakan seperti itu? Nggak ada kan? Data dari mana coba? Ya, data ilmiahnya mana coba? Jadi kita itu kadangkala terpukau dengan pengamat abal-abal seperti ini ya. Saya menyebutnya dengan pengamat abal-abal. Walaupun Bu Aisyah ini seorang peneliti dan juga mantan dosen di UI kalau nggak salah ya. Bayangkan, beliau ini mantan dosen di UI, tapi ya dia ngarang gitu ya. Kelihatan cerdas tapi ngarang. Mana datanya? Harus bicara by data dong ya. Jangan ngarang gitu ya. Data ilmiahnya mana? Ya, data ilmiah ya dari berbagai media independen mengatakan bahwa Iran itu hancur gitu ya, ekonominya hancur, ya, kekuatan militernya menyusut sampai 80% ya, kemudian inflasi. Bagaimana dengan Amerika? Amerika itu dolarnya itu makin kuat, makin perkasa, makanya rupiah anjlok. Jadi bisa-bisanya ada pengamat yang mengatakan seperti ini. Luar binasa. Tapi saya salut dengan Bu Aisyah ini. Saya suka dengan bajunya gitu ya. Namanya sangat agamis sekali ya, Aisyah ya. Tapi bajunya sangat Nusantara sekali. Saya suka baju daripada Bu Aisyah ini. Luar biasa outfitnya ya, luar biasa. Saya harus ini ya memuji gitu ya. Karena gini guys ya. Kalau saya perhatikan pengamat di Konoha itu, mereka itu asal cuap-cuap. Karena apa? Karena mereka jarang dikritisi. Kaum intelektual jarang mengkritisi seperti ini ya. Kaum intelektual itu sibuk berebut jabatannya. Ya, mereka sibuk demo sama pemerintah gitu ya. Kaum intelektual seperti itu, sibuk ngejelek-jelekin pemerintah gitu. Supaya apa? Supaya mereka dinotis sama pemerintah dan dikasih jabatan. Jadi di Konoha itu untuk membungkam kritik itu dikasih jabatan. Ya, itu rahasia umum ya. Jadi kita sebagai kaum intelektual ya harus mengkritisi hal-hal seperti ini supaya apa? Supaya kita jadi negara maju. Lah, apa hubungannya hal seperti ini dengan negara maju? Sangat berhubungan. Kalau kita itu selalu ngejelek-jelekin Amerika, ngejelek-jelekin Israel, gimana kita mau maju coba? Iya, nggak ada satupun negara maju dunia ini kalau sedikit-sedikit ngejelekin negara lain. Oh, ya misalnya nih, kita ngejelek-jelekin Amerika, lalu tiba-tiba Amerika embargo gitu ya. Konoha, sama seperti mengembargo Iran. Apakah kita akan selesai? Selesai. Konoha itu akan selesai. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mitra dagang nomor 2 terbesar di dunia selain China itu adalah Amerika. Kalau Amerika memutus hubungan dagang dengan kita, selesai. Akan banyak orang yang PHK.
akan ada ratusan juta orang yang PHK karena perusahaan tidak bisa mengekspor ke Amerika. Selesai, kita akan selesai. Cuman kita aja nggak terlalu berpikir rasional gitu. Apakah kita bisa mengkritik Amerika? Bisa, tapi jangan membenci. Di Konoha, kalau saya perhatikan pengamat-pengamat di Konoha itu ya mereka bukan mengkritik tapi membenci ya. Mereka ngata-ngatain ya. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Ya mereka bicara tanpa data. Mereka tidak baca data yang ilmiah gitu ya. Mereka hanya nyari data yang menguntungkan bagi mereka. Biasa disebut dengan cherry picking ya. Cherry picking ya. Cherry picking ini biasanya diidap oleh pengamat abal-abal gitu ya. Seperti pengamat yang ada di Konoha. Mereka hanya mencari data yang menguntungkan bagi mereka. Mereka mengatakan Iran itu cerdas. Cerdas dari mana? Ya, kalau Iran itu cerdas, nggak mungkin Ayatollah Ali Khamenei meninggal, nggak mungkin ekonomi mereka berantakan. Ya, itu namanya kebodohan. Kita harus mengaku itu. Saya juga mengaku bodoh kok. Saya tidak pernah mengaku cerdas. Di mana saya mengatakan saya cerdas? Enggak. Ya, jadi kalau saya ketemu sama orang itu, ya kalau saya menganggap bahwa orang itu cerdas, saya tuh kebanyakan bertanya gitu ya. Saya nggak terlalu banyak sharing gitu. Makanya di podcast sebelumnya ya saya podcast dengan Guru Gembul, saya lebih banyak bertanya gitu, bukan berpendapat gitu ya. Saya lebih banyak bertanya karena saya tuh haus akan ilmu pengetahuan. Jadi pengamat abal-abal seperti ini mengatakan bahwa Iran itu cerdas, itu logika palsu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah semua orang Iran itu bodoh? Enggak. Individu per individu ada yang cerdas, tapi keseluruhan ya perang Amerika versus Iran yang kalah itu ya Iran ya. Ya, kenapa mereka kalah? Ya karena mereka tidak cerdas. Mereka belum siap teknologi, ya mereka belum punya B2 spirit, mereka belum punya dukungan internasional, ya mereka belum punya diplomasi, ekonomi mereka belum kuat, tapi bisa-bisanya mereka melawan Amerika. Itu namanya modal nekat. Itu namanya kebodohan, ya. Jadi yang lebih berbahaya daripada kebodohan itu adalah modal nekat. Udah bodoh modal nekat lagi kan. Yang ada apa? Yang ada korban dong ya. Ayatollah Ali Khamenei meninggoy gitu. Walaupun sekarang sudah ada kesepakatan damai, tapi itu masih tahap pertama, belum damai permanen ya. Jadi nggak ada data yang mengatakan bahwa Iran itu cerdas ya. Secara statistik ya, dari media manapun ya mengatakan bahwa ya Amerika dan Israel itu menang gitu. Bahkan ekonomi Israel itu meroket gitu ya. Jadi nggak berpengaruh gitu ya. Perang ini nggak berpengaruh. Amerika gimana? Dolarnya naik gila-gilaan ya. Saham-saham di Amerika naik gila-gilaan. Mereka lebih percaya sama Amerika daripada Konoha gitu. Kenapa mereka lebih percaya sama Amerika atau investor-investor lebih percaya sama mereka daripada Konoha? Karena kepercayaan ya, trust. Karena Amerika layak dipercaya, Konoha enggak. Makanya rupiah kita itu anjlok. Jadi kalau suatu negara itu tidak bisa dipercaya, biasanya mata uangnya anjlok. 10 negara maju di dunia ini rata-rata negara jujur. Ya. Nggak ada tuh negara maju tapi suka bohong, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Mana coba datanya mana? Jadi pengamat di Konoha itu harus jujur, jangan karena seiman ya, Anda berpihak gitu ya, jangan karena seagama Anda berpihak. Ya harus bicara by data dong ya, data yang ilmiah. Mana datanya nggak ada, dia nggak ngomong. Ya misalnya nih ngomongnya sumber yang paling utama ya. Sumber itu harus dari sumber yang kredibel, bukan sumber dari kucing saya, ya, bebek saya, ya, anjing saya, nggak bisa seperti itu. Harus dari lembaga yang kredibel, yang independen gitu. Ya, jadi ya pesan saya bagi pengamat abal-abal di Konoha, sekarang ini netizen sudah cerdas, jangan mau dibodoh-bodohin, ya. Jangan suka ngebodoh-bodohin maksudnya. Kita punya HP kok ya, kita bisa nyari data dari internet kan. Sekarang kan cepet ya. Kalau zaman dulu misalnya nih, kita kan zaman koran misalnya, zaman dulu banget. Kita kan nggak tahu informasi, nggak punya akses terhadap Reuters misalnya, terhadap media-media independen. Kita nggak ada informasi kan. Kita mengharapkan analisis daripada pengamat di Konoha ya, yang dimana analisis pengamat di Konoha itu zaman dulu ya masih lumayan netral lah gitu, zaman Pak Soeharto gitu. Kenapa? Apa alasannya? Ya, karena kita negara sekuler. Kita kan sekuler ya zaman Soeharto. Nggak selamanya tapi ya di ujung pemerintahan Soeharto itu
kita bukan negara sekuler. Di awal pemerintahan ya kita negara sekuler. Jadi data mengatakan bahwa Konoha itu lebih cocok dari negara sekuler sebenarnya. Kenapa? Karena kalau kita selalu bawa-bawa agama, ya ini pengawal-pengawal seperti ini. Ini namanya bias seiman. Pasti berpengaruh. Walaupun Bu Aisyah ini saya tahu, ya Bu Aisyah nggak pulang-pulang ya. Walaupun Bu Aisyah ini mengatakan jangan bawa-bawa agama dong, tetap itu guys. Kecuali dia agnostik atau ateis gitu ya. Ya baru bisa dipercaya gitu. Karena dia tidak ada kepentingan membela yang seagama gitu. Ya justru kalau saya perhatikan yang paling netral itu agnostik atau ateis. Karena mereka nggak ada rasa nggak enakan membela agama tertentu gitu. Ya makanya media-media yang independen di Eropa itu ya media-media yang ini yang tidak berpihak pada agama tertentu ya, yang agnostik ateis gitu. Bukan berarti saya nyuruh yang untuk jadi agnostik atau ateis ya. Agnostik atau ateis itu kan mereka nggak berpihak pada agama tertentu. Ya mereka nggak peduli Donald Trump itu gereja atau tidak, mereka nggak peduli. Ya apakah satu gereja seiman dan sebagainya, nggak peduli ya. Apakah seagama atau tidak, nggak peduli ya. Nggak peduli. Yang penting apa datanya akurat gitu ya, netral ya. Lu kan gimana? Coba tulis komentar ya. Apakah Anda fans daripada Bu Aisyah nggak pulang-pulang ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Saya tidak akan berpihak. Anda yang menyimpulkan. Kemudian pengamat abal-abal macam Bu Aisyah ini, kalau saya perhatikan tuh biasanya ini mempengaruhi pola pikir masyarakat kita. Ya, terutama boomers ya. Boomers itu ya saya tidak mengatakan mereka malas baca ya, tapi mereka yang paling mudah terpapar hoax gitu ya. Mereka nggak nyari di ChatGPT gitu ya, nggak nyari datanya di media sosial ya. Mereka tidak menggunakan alat pencarian yang canggih gitu ya, mereka percaya aja gitu. Bahkan video-video AI juga mereka yang korban utama gitu ya. Kalau mereka ada video AI itu dikirim tuh ke grup-grup ya, grup WhatsApp ya, kemudian mereka yang paling mudah terpapar hoax gitu ya. Kalau anak-anak muda kan masih bisa ini ya, masih bisa eh, disaring ya, apakah ini masuk akal atau tidak ya. Kalau misalnya masih muda masih bisa disaring ya, tapi kalau udah tua ya biasanya mereka itu akan mudah terpapar hoax, sama seperti yang terjadi di Timur Tengah ya. Jadi ada video video AI, maksudnya video AI bahwa yang hancur itu Amerika, yang hancur itu Israel ya. Ada videonya itu ya. Banyak tuh yang percaya. Kemudian Netanyahu mau tiar ya. Jarinya 5, jarinya 6. Sampai sekarang nggak ada yang minta maaf tuh ya, yang mengatakan jari Netanyahu 6 atau 5. Nggak minta. Emang luar biasa warga Konoha. Tapi gini guys ya, kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh putus asa ya. Kita harus benar-benar netral gitu ya, nggak bisa berpihak pada siapapun ya. Ya, kaum intelektual itu biasanya sekuler ya. Supaya apa? Supaya jangan ada bias seiman, seagama gitu. Itu berbahaya sekali bagi kemajuan bangsa kita. Karena nggak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau mereka tidak sekuler. Lah, apakah saya menyembah sekularisme? Enggak. Cek data. Rata-rata negara maju di dunia ini adalah sekuler. Tapi kita membenci sekularisme kan. Jadi negara sekuler itu tujuannya itu apa? Tujuannya ya seperti ini, menghilangkan orang-orang seperti ini yang berpihak gitu. Ya, untuk menyenangkan mayoritas enggak. Ya, jadi kita tuh membela Iran itu karena seagama kan, nggak ada alasan lain kan. Kalau Iran itu mayoritas agama Konghucu, tidak akan dibela tuh Iran, nggak mungkin, ngapain? Ya kan, buang-buang waktu. Jadi karena seiman ya, nggak ada alasan lain. Itu tuh dibuat-buat ya. Karena kemanusiaan dari mana? Kemanusiaan dari Hong Kong ya. Wong Ukraina dan Rusia baku hantam, kita nggak peduli dengan kemanusiaan. Ya kan? Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Anda yang menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beli juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Saya bukan pengamat abal-abal, salam rasional.